Inilah proses lengkap hasil dari pengolahan kelapa sawit. Yuk, kita bahas sampai selesai. Sekarang, yuk kita bahas nomor 1 uap air atau kondensat. Selayaknya buah tanaman pada umumnya, TBS juga memiliki kandungan air. Selama proses sterilisasi atau pengukusan maksudnya, TBS akan diinjeksi dengan steam atau uap bersuhu 130 sampai 140 derajat Celcius dengan tekanan mencapai 3 bar. Panas ini sangat cepat menguapkan air yang ada pada buah, yang notabene titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Itulah mengapa setelah proses sterilisasi tandan akan semakin menyusut dan bobotnya berkurang. Buah mengkerut bahkan merekah seperti bibir orang yang dehidrasi atau kekurangan air. Air yang teruapkan dari TBS ini akan menyatu dengan steam yang diinjeksikan ke dalam proses dan dikeluarkan. Sebagian dalam bentuk uap dan sebagian lagi dalam bentuk kondensat. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya tentang komponen hasil pengolahan sawit yang kedua, yaitu CPO. Setelah dirontokkan dari tandannya, buah didistribusikan ke unit pengepresan untuk ekstraksi minyak. Lalu, turbid oil ini dimurnikan di unit klarifikasi. Minyak hasil produksi kemudian disimpan di tangki timbun. Distribusi minyak kelapa sawit ke industri hilir menggunakan truk CPO atau juga kapal tanker. Industri hilir CPO dikelompokkan menjadi dua, yaitu produk oleo pangan seperti minyak goreng, margarin, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah produk oleo kimia seperti biodiesel, asam stearat, gliserin, dan lain-lain. Ada ratusan produk yang dihasilkan dari sawit, namun kamu jarang menjumpainya karena hanya sedikit yang menjadi produk siap pakai seperti minyak goreng atau margarin. Kebanyakan hasil olahan CPO adalah produk setengah jadi, yaitu berupa bahan kimia untuk bahan baku industri lainnya seperti gliserin, stearic acid, sodium lauryl sulfat, lauric acid, palmitic acid, dan juga isopropyl myristat yang ada dalam kosmetikmu, bakteri yang ada dalam coklat, dan pengemulsi yang ada dalam permen yang kamu makan, propylene glycol yang ada dalam tinta yang kamu pakai. Ada juga fatty acid, metal aster, dan metal aster sulfonat yang semakin marak digunakan dalam pengoboran minyak bumi karena lebih ramah lingkungan, dan masih banyak lagi produk-produk yang dihasilkan dari sawit, dan kita nggak akan cukup waktu untuk membahasnya di sini. Harga produk oleochemical ini sangat jauh lebih mahal dibandingkan harga minyak goreng. Gimana negara kita keren dan kaya, bukan? Tapi, sudahlah. Nantikan video selanjutnya, kita akan bahas yang nomor 3, yaitu tandan kosong. Ada yang diperas di pabrik, dan ada yang diaplikasikan ke kebun untuk jadi pupuk. Yuk kita lanjut bahas nomor 3, tandan kosong. Setelah buah kelapa sawit diproses, apa yang terjadi dengan tandan kosongnya? Ini dia yang disebut tandan kosong atau AFB empty fruit bunch. Sekilas terlihat seperti limbah, tapi sebenarnya ini aset yang sangat berharga. Di pabrik kelapa sawit, tandan kosong tidak langsung dibuang. Ada yang masuk ke proses bunch press. Di sini, tandan kosong diperas kembali untuk mengambil sisa minyak yang masih tertinggal. Karena faktanya, walaupun sudah melalui proses utama, masih ada sedikit minyak yang bisa dimanfaatkan lagi. Dari proses ini, efisiensi pabrik meningkat dan potensi kerugian bisa ditekan. Tapi tidak semua tandan kosong diproses di pabrik. Sebagian besar justru dikembalikan ke kebun sebagai pupuk organik alami. Tandan kosong disebar di antara barisan pohon sawit. Fungsinya bukan cuma menyuburkan tanah, tapi juga menjaga kelembapan, mengurangi penguapan air, dan memperbaiki struktur tanah. Seiring waktu, tandan kosong akan terurai secara alami, melepaskan unsur hara seperti kalium, nitrogen, dan fosfor yang dibutuhkan tanaman. Ini yang membuat siklus kelapa sawit jadi lebih berkelanjutan. Dari kebun ke pabrik, lalu kembali lagi ke kebun. Jadi, tandan kosong bukan sekadar limbah, tapi bagian penting dari efisiensi industri dan keberlanjutan perkebunan sawit. Setelah proses pengepresan di stasiun pres, daging buah sawit akan terpisah menjadi 2 bagian utama, minyak dan ampas padat. Nah, dari ampas inilah serat kelapa sawit berasal. Yuk kita lanjutkan nomor 4, serat. Serat ini merupakan bagian berserabut dari mesokarp atau daging buah sawit yang masih bercampur dengan nyuta atau biji sawit. Di pabrik, campuran ini masuk ke alat pemisah yang disebut fiber cyclone atau debris charper untuk memisahkan serat dari nut. Serat kering didistribusikan ke boiler untuk menjadi bahan bakar. Selebihnya akan ditumpuk di pembuangan. Meskipun terlihat seperti limbah, serat kelapa sawit punya nilai energi yang tinggi, sekitar 17-19 megajoule per kilogram. Karena itulah,
serat dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama boiler, menggantikan sebagian besar kebutuhan bahan bakar fosil seperti kayu atau solar. Ketika dibakar di boiler, serat menghasilkan uap panas bertekanan tinggi yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik untuk kebutuhan seluruh pabrik. Selain itu, sisa pembakaran serat bisa dijadikan abu boiler yang bermanfaat sebagai bahan pupuk dan perbaikan tanah di kebun sawit. Tak hanya di pabrik, serat kelapa sawit juga mulai dikembangkan sebagai bahan baku briket bioenergi, pupuk organik, dan media tanam. Jadi, serat kelapa sawit bukan sekadar sisa proses, tapi justru bagian penting dari sistem energi berkelanjutan di industri sawit. Dari tan dan buah segar, setiap bagian punya nilai, dan serat adalah bukti bahwa tak ada yang terbuang sia-sia di dunia kelapa sawit. Selanjutnya, kita akan bahas nomor 5, cangkang sawit. Dulu dipakai buat nimbun jalan, sekarang jadi cuan. Kita bahas hasil pengolahan TBS yang kelima, yaitu cangkang. Lihat ini, batu-batu hitam yang keras ini adalah cangkang dari inti sawit. Dulu, sebelum orang sadar akan nilainya, cangkang ini sering dibuang atau ditumpuk begitu saja. Tapi sekarang, dia adalah emas hitam yang baru. Lalu, apa sih kehebatan cangkang yang keras dan hitam ini? Ini dia 3 keunggulan utamanya. Pertama, nilai kalori yang tinggi. Cangkang sawit punya nilai kalori pembakaran yang sangat tinggi, setara dengan batu bara muda. Bayangkan, dari limbah, kita bisa dapat sumber energi yang powerful. Jadi, jangan lagi anggap remeh si cangkang hitam ini. Dari yang awalnya hampir tidak bernilai, sekarang dia menjadi komoditas yang punya pangsa pasar sendiri. Dia adalah bukti nyata bahwa dalam dunia industri kelapa sawit, hampir tidak ada yang terbuang percuma. Semuanya bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang produktif. Kedua, lebih ramah lingkungan. Ini yang keren, karena berasal dari biomasa, emisi gas rumah kaca dari pembakaran cangkang jauh lebih rendah dibandingkan batu bara. Jadi, dia adalah bahan bakar alternatif yang lebih hijau. Ketiga, efisiensi biaya operasional. Bagi pabrik, menggunakan cangkang sawit sebagai bahan bakar boiler itu sangat efisien. Kenapa? Karena harganya lebih murah daripada solar atau batu bara. Dan mereka bisa memanfaatkan limbahnya sendiri. Siklus yang brilian, bukan? Lalu, di mana saja sih aplikasinya? Selain untuk memanaskan boiler di pabrik kelapa sawit sendiri, cangkang sawit ini juga diekspor loh. Dia digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, pabrik semen, dan industri lainnya yang membutuhkan panas tinggi. Nah, itu dia sekilas tentang cangkang kelapa sawit. Sang limbah yang naik kelas jadi pahlawan energi. Dari jadi minyak sampai jadi ampas pun sangat berharga. Yuk kita lanjut. Yang keenam, kernel. Apa sih sebenarnya kernel itu? Gampangnya, kernel adalah biji yang ada di dalam buah kelapa sawit, terlindungi oleh cangkang keras tempurung. Meskipun ukurannya kecil, manfaatnya luar biasa besar. Setelah melewati proses panjang di pabrik kelapa sawit, si kernel ini dipisahkan dari daging buah yang jadi CPO. Lalu dari cangkangnya, warnanya putih kekuningan. Dan dia akan diproses lagi menjadi produk emas berikutnya, palm kernel oil atau PKO, alias minyak inti sawit. Proses pengolahannya mirip dengan pengolahan daging buah, tapi ini khusus untuk bijinya. Kernel akan dikeringkan, dihancurkan, dan diekstraksi menggunakan mesin pres untuk mengeluarkan minyaknya. Hasilnya adalah palm kernel oil PKO. Penting untuk dicatat, PKO ini berbeda loh dengan CPO minyak sawit mentah yang dari daging buah. PKO punya komposisi asam lemak yang unik. Lebih banyak asam lemak rantai pendek, seperti asam laurat, yang membuatnya sangat serbaguna. Lalu, PKO ini jadi apa? Justru disinilah keajaiban kernel. Karena komposisinya tadi, PKO adalah bahan baku premium untuk industri non-pangan dan pangan. Untuk makanan PKO diolah jadi lemak pangan nabati, primer, bahan bakery, dan bahan pengisi dalam kembang gula atau coklat. Tapi yang paling keren, PKO adalah superstar di industri oleokimia. Dia jadi bahan dasar utama untuk bikin sabun batangan, deterjen, sampo, kosmetik, hingga produk farmasi. Ampas atau bungkil sisa pengepresan kernel disebut palm kernel expeller, atau pike juga nggak dibuang. Pike ini kaya serat dan protein, menjadikannya pakan ternak yang sangat berkualitas. Jadi, dari satu buah sawit, kita dapat 2 jenis minyak utama, CPO dari daging buah, dan PKO dari intinya. Inti sawit si kecil cabai rawit ini membuktikan bahwa setiap bagian dari kelapa sawit punya nilai ekonomi yang tinggi dan berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dari kamar mandi sampai ke meja makan. Kita bahas komponen terakhir dari pengolahan TBS, yaitu slab. Buah yang telah dirontokkan dari tandannya akan dimasukkan ke dalam tabung digester. Pisau digester tidak tajam berputar lambat, tidak bekerja layaknya blender yang menghaluskan bahan. Sesuai namanya yaitu digester, alat ini hanya mengurai jaringan minyak pada daging buah yang dilindungi oleh serat. Itulah sebabnya hasil digesting adalah berupa bubur yang berminyak dengan serat masih panjang dan biji sawit
yang masih utuh. Meskipun pisau tumpul dan berputar lambat, tetap ada jaringan parenkim, buah dan serat yang terurai halus dan lolos pada saat penyaringan. Di screw press dan vibrating screen yang porinya 30. Partikel halus ini akan bersatu dengan partikel halus lainnya yang berasal dari pengotor buah. Pada saat pemurnian justru lebih susah memisahkan minyak dengan partikel ini dibandingkan memisahkan minyak dengan air. Partikel ini berada di antara lapisan minyak dan lapisan air, sehingga diberi nama nut. Pada sebagian pabrik, partikel halus ini akan dikeluarkan di unit klarifikasi dengan bantuan alat dekanter, dan bubur partikel tersebut diberi nama solid. Sedangkan yang tidak punya dekanter, partikel ini akan terbawa terus sampai ke kolam limbah dan menjadi endapan. Ada yang memanfaatkan solid untuk pakan ternak, dan ada juga yang menjadikannya sebagai bahan organik pada tanah. Solid ini memiliki tekstur yang lebih lembut dari adonan kue dan memiliki aroma yang khas. Sludge atau solid yang terdapat dalam limbah cair dimanfaatkan lewat land application dengan cara memompakan limbah cair ke kebun dan mengendapkan sludge di kolam-kolam yang telah disediakan. Ada juga yang memanfaatkan sludge untuk kompos dan limbah cairnya difermentasi untuk menghasilkan biogas yang dijadikan sebagai bahan bakar untuk genset dan menghasilkan listrik.